dapat surat dari wali kota ada nama Joko Widodonya. Nah, itu yang mau kita kejar. Atau setidaknya waktu pemilu tadi, waktu dia pilkada itu, ada nggak itu? Nah, kalau itu ada, berarti kita semakin kuat bahwa 5 tahun kuliah di Jogja, berhasil di wisuda, lulus menjadi sarjana, kok ketika jadi wali kota, insinyurnya tidak ditampilkan. Ada apa? Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan itu membuat saya terus mengejar. Nah, saya belum berhasil kontak Bambang Tri. Kenapa referensinya Jokowi itu semakin kencang setelah menjelang munculnya Roy Suryo pada waktu Dr. Tifa, waktu Dr. Rismon dan kawan-kawan TPUA. Jadi sebelum ini maka ada peristiwanya Bambang Tri dan Gus Nur. Mereka dipenjara 6 tahun sampai ke pengadilan, tidak ada bukti ijazah itu. Nah, kita melihatnya menjadi aneh. Kok jadi seperti itu ya? Kita lihat juga pernyataan dari Baris Krim. Jadi kalau Baris Krim itu paham bahwa ini produksi pramuka, maka kami ya di luar, kami meyakinkan bahwa memang hasil Universitas Pasar Pramuka itu 99% enggak ada beda dengan asli. Jadi sekarang yang dibikin Widodo itu diakui Baris Krim menjadi asli, dikenakan sudah dilakukan otentik, identik, begitu. Jadi betapa dahsyatnya orang-orang di pasar pramuka itu untuk membuat dokumen-dokumen palsu, sehingga Baris Krim pun tidak bisa membedakan hasil pasar rumput dengan hasil UGM. Nah, kita dengar juga pernyataan Pak Rektor UGM ya, Pak Sofyan Effendi, yang menyatakan ada 5 atau 7 kejanggalan-kejanggalan yang ada dalam dokumen ijazahnya Jokowi itu. Nah, jadi kita semakin kuat. Nah, setelah kami dari Solo, dari Jogja, Ibu Mega juga bikin pernyataan. Kalau memang punya, ini loh, tunjukkan. Pada waktu Ibu Mega lagi pidato di Brain. Nah, begitu juga Ahok. Ahok bikin pernyataan. Yang tidak berani menunjukkan ijazahnya, berarti yang dimiliki oleh orang itu palsu. Nah, keadaan-keadaan ini yang meyakinkan kita. Saya tinggal menunggu satu info lagi. Info ini sangat penting ketika masyarakat Solo itu melaksanakan pilkada, melihat stiker, melihat spanduk, melihat pamflet, melihat kaos ada nama Jokowi, Rudi, XX. Nah, itu apa? Di depan namanya insinyur, Dr. Andes, atau polos, belum punya. Nah, jadi saya semakin kuat bahwa Jokowi adalah alumnus Universitas Pasar Pramuka. Itu tidak bisa dihindari lagi. Ketika nanti saya mendapatkan info dari masyarakat Solo. Masyarakat Solo itu kan banyak. Jokowi disuruh menang katanya sampai sekian puluh persen. Melonjak luar biasa. Nah, kita mau kejar. Selama dia 10 tahun menjadi wali kota, dia menandatangani surat-surat wali kota kabupaten ke pemerintahan di Solo itu, dia pakai titel apa? Kalau titelnya kosong itu berarti dia tidak menggunakan insinyurnya yang dari Jogja, dari UGM. Nah, kalau itu dia dia tentukan bahwa pada waktu itu dia pakai Dr. Andes, maka dia kuliah di mana lagi setelah kuliah dari UGM? Lantas kenapa dia pakai yang Dr. Andes dari swasta itu, bukan pakai insinyur dari UGM? UGM itu luar biasa, bro. Kita bukan macam luar biasa deh. Kan dia termasuk kampus pertama dan kampus terbesar. Nah, di sini kita mau lihat. Nah, saya juga berharap dari kawan-kawan aktivis yang ada di Jogja, di UGM, ayo dong perjuangkan kampus yang jujur, kampus terbuka, kampus yang benar. Nah, kita tunggulah hari ini. Tadi saya sudah bilang juga sama Mbak Sekar, saya lagi menunggu satu informasi. Jadi sekarang kita sudah punya saksi hidup 3. Prasetyo dan kawan-kawan pada waktu menerima dokumen itu maju di Pilkada 2012. Terus DPP PDI Perjuangan. Jokowi itu hanya pemegang, lu nggak ada beban di situ. Mungkin Coba kalau misalnya ada yang menanggapi dari pernyataan Wong Koko bahwasanya tindakan Pak Jokowi itu menurut Wong Koko salah. Seharusnya datang ke UGM. Iya, harusnya ke UGM yang menerbitkan, kan begitu. Monggo silakan, siapa yang mau menanggapi? Bang Agam mungkin yang baru datang atau yang lain? Silakan. Boleh, aku Os.
Siap, monggo silakan. Jadi inilah selalu narasi yang selalu dibolak-balik tanpa melihat konteks yang sebenarnya. Ketika kita dilaporkan secara hukum dan kita yakin ijazah kita asli, ngapain kita repot-repot? Artinya, ketika kita dituduh dan kita yakin itu asli, ya udah buktikan aja tuduhanmu. Mau kemana dirimu? Kan itu dia. Nah ini kan dibolak-balik. Kita dituduh, kita untuk meyakinkan bahwa tuduhan itu bukanlah beralaskan, kita yang capek datang ke UGM. Maaf ya, untuk Bang, apa? Ya. Nah, terus Iya yang kan? Untuk seharusnya apa? Pak Jokowi itu Maaf harus Bang Cah, kemana, saya Pak potong Cah? dulu sedikit. Hah? Itu Seharusnya kalau menurut Pak Jokowi saya harus Bang datang Cah, kemana? UGM itu sangat Pak gegabah. Jokowi harus datang ke Bareskrim karena dia dilaporkan di Bareskrim. Oh, mungkin berarti asumsi Wong Koko sampean bantah, mungkin begitu ya? Ya, memang itu karena apa? Enggak, Bang, Kan ini sudah fokusnya kita di secara ijazah. hukum Fokusnya. dia Sumbernya dilaporkan dari ke mana Bareskrim. Dan selama itu pun dia diam aja. Tetapi ketika Bareskrim menindaklanjuti dan Bareskrim Siapa yang memanggil melaporin, dia baru beraksi. Yang melaporkan adalah TPUA di bulan Desember 2024. Yang ditandatangani oleh Bang Egy Sujana sebagai pendumas pengaduan masyarakat. Berarti sampean dengan tidak dugaan sepakat ijazah dengan pernyataan Wong palsu, Koko. Mungkin begitu. dugaan Tidak sepakat. ijazah palsu Saya sedikit bicara ya. Presiden RI ke-7. Oke. Mungkin sampean tidak sepakat, tidak sependapat dengan pernyataan Wong Koko tadi. Mungkin begitu? Satu, tidak sepakat, dan saya kasih alasan. Kalau kita dituduh dan yakin kita punya benar, capek kali kita ke UGM. Biarkan aja si penuduh itu membuktikan. Bukankah kalau kita menuduhkan sesuatu, kita kan harus membuktikan tuduhan kita itu palsu atau enggak. Apalagi kalau aslinya ada sama kita. Maaf cakap, kalau istilah Medan, bantai kau lah di situ. Sampai malik-lik kau buktikan palsunya, aslinya kok sama aku. Kan kira-kira gitu. Oke. Dan Mungkin kenyataan, Bang, ini kuteruskan. Dan kenyataan, inilah teman-teman Roy CS itu sudah menuduh, Bang, nggak pakai patut diduga, menuduh 11 triliun persen palsu, tapi baru sekarang dia cari bukti dan datanya. Belum ada bukti dan datanya dia dapat, dia sudah tuduh palsu. Nah, jadi- Nah, sekarang orang Jadi itu begini, Bang Cah. kelimpungan, habis apa? Karena apa? Gini, Bang. Enggak, biar sekalian Mas Bang Koko, karena kita udah sering juga Ya. berdebat di Jadi untuk Bang Cah, konteks ini. Jadi UGM, gini, UGM enggak. itu gegabah kalau menurut saya. Enggak, biar UGM saya itu sangat teruskan. gegabah. Kenapa? Kasih dokumen Pak Jokowi kepada Rosuryo CS. Enggak, dari kemarin Untuk diperiksa. memang itu kelemahan Bang UGM. Koko kesalahan selalu- enggak ada kelemahan Terlalu gegabah UGM. loh itu. Aturan dokumen Pak Jokowi itu nggak boleh diperlihatkan. Clear, ini bakal kalah Rosuryo CS. tidak, Pak. Karena apa? hanya dari protokol. Gini dia, Foto yang- enggak, biar yang pas. Sandi. Karena Tapi di kalau- dalam kalau undang-undang UGM sudah mengeluarkan Sisdiknas, di undang-undang Sisdiknas pasal 68, yang bisa menyatakan itu sah adalah pabriknya. Pabriknya apa? UGM. Jelas yang tertera itu. mengeluarkan ya, yang menerbitkan ya. Karena itu juga pasal yang dikenakan oleh Bang Egy di laporannya di Bareskrim. Oke, Dan oke, oke. clear undang-undang Sisdiknas itu. Oke, kita break sebentar. Monggo Bang Ija. Saya sedikit Silakan. mengusul. Mungkin ada yang terlewatkan atau terlupakan lah. Oke, Ya, silakan. kasus Roy Suryo CS, Bang Simon Rais menyatakan 1000% itu palsu, berdasarkan sumber yang diteliti itu adalah UGM. dari PSI. Salah satunya gitu loh, yang menampilkan PSI ya? ijazah itu Oke. adalah asli. Maka ditelitilah itu kan, itu mungkin yang terlewatkan dari narasi ke Bang CH gitu. Disitulah muncul pernyataan setelah melalui penelitian oleh timnya Roy Suryo menyatakan bahwa ijazah itu palsu kalau ini benar-benar ijazahnya Jokowi gitu loh. Oke, Bang, sedikit aku jawab ya. Gini dia, Bang. Silakan. Yang dilaporkan adalah peristiwa bulan Maret terdapat di podcast atau YouTube. Sandi mengupload 1 April. Artinya
sebelum Sandi mengupload, mereka sudah menyatakan dengan bahasa di podcast yang diserahkan buktinya itu. Di podcast bulan Maret, mereka ada podcast atau apalah, tapi kan tidak semua dibuka penyidik keluar, ya kan? Tapi yang bukti yang diberikan di dalam flash disk itu adalah peristiwa adanya podcast atau YouTube sebanyak 24 yang diserahkan ke Polda. Dan itu peristiwa bulan Maret, Bang. 1 April barulah si Sandi mengupload ijazah. Artinya di bulan Maret mereka sudah menyatakan sebelum Sandi mengupload. Nah, inilah yang didalami keterangan itu secara penyelidikan. Apakah bisa mereka membawa bukti di 1 April itu, padahal bulan Maret mereka sudah ngomongkan itu. Oke, sekarang gini, Wong Koko, monggo silakan pernyataan dari Cia tadi begitu. Mungkin Anda bisa membantah. Iya, jadi begini, Bang. Ketika Sandi itu mengupload ijazah itu, seharusnya Pak Jokowi datang ke Polda itu melaporkan Sandi. Panggil si Sandi, kamu dapat dari mana? Foto ijazah itu, wong saya aja sebagai pemiliknya belum pernah mempublikasikan sampai detik ini. Kok kamu berani-beraninya? Harusnya seperti itu Pak Jokowi. Laporkan si Sandi, tangkap si Sandi, itu harusnya seperti itu. Kan begitu. Berarti ini ada apa kok dibiarkan si Sandi? Kan berarti begitu. Wong Koko tidak sepakat Coba dengan sampai detik pernyataan, ini Pak Bang Jokowi Cia. belum pernah mempublikasikan. Dan ketika Sandi datang ke rumah Pak Jokowi, betul nggak ijazah itu asli? Asli. Coba bagaimana itu? Berarti Wong Koko membantah pernyataan Bang Cia, mungkin begitu? Oke. Iya, harusnya Aku yang jawab pertama lagi. ditangkap itu Sandi Nggak dulu, apa-apa ya Sandi. teman-teman ya kalau kami agak apa. Nggak apa-apa, Bang. Oke. Nggak apa-apa, kita di sini bukan Oke. berdebat ya. Kita beri kesempatan Bang. Bang Cia dan Wong Koko. Setelah ya. itu Sandi mendatangi Jokowi. Mohon maaf Pak, ijazah itu saya upload. Ijazah yang dari mana? Ketika UGM memamparkan di ulang tahun atau apa, itu yang saya upload. Apa kata Jokowi? Ya itu, memang yang itu yang asli. Artinya siapa ini mengupload ketika ada acara di UGM, semua ijazah dipaparkan, entah reuni entah apa itu, mungkin bisa kita dalami lagi nanti melalui YouTube atau berita, dan itulah yang diambil Sandi yang diuploadnya, sehingga dia katakan sama Pak Itu Sandi, Bang, makanya tunggu entar dulu Bang. sumber kegaduhan itu dari si Sandi yang bilang asli. Ternyata di mata Rosuryo CS itu ada kejanggalan, Bang. Nah, sedangkan Itu 1 Rosuryo CS April Bang, yang dilaporkan Iya. bulan Maret. Bulan Maret yang dilaporkan bulan Maret. Yang dilaporkan bulan Maret. Nggak connect Bang. Dia di X-nya, di Twitternya itu 1 April. Artinya sebelum diupload daripada Sandi, di bulan Maret mereka telah mengatakan adanya ijazah palsu. Iya, Nah. karena datang ke UGM, Bang. Nah, bukan Bang. Apakah bisa nanti menurut penyidik bahwa peristiwa bulan Maret itu mereka membawa bukti-bukti 1 April? Mari kita lihat. Maka saya bilang kalau mau serius, ya kita tunggu. Tapi kalau mau berdasarkan podcast YouTube yang kita tonton, ya mungkin asumsi dan logika kita yang bercerita di saat kita ngomel ini. Itu dia. Ya kan? Tetapi yang pasti dilaporkan bulan Maret. Apakah mungkin bukti dan data 1 April yang kita bawa sebelum di-upload kita sudah katakan itu palsu? Itu dia laporan yang dilaporkan. Bagaimana tanggapan Bang Koko? Silakan. Iya, karena di situ Sandi menyatakan ini loh ijazah Pak Jokowi asli. Kan begitu. Nah, ketika diteliti oleh Rosuryo, itu ada kejanggalan-kejanggalan dalam ijazah itu. Dan dikuatkan lagi ketika Rosuryo CS datang ke kampus UGM memeriksa skripsinya. Itu disitulah ada kejanggalan-kejanggalan. Harusnya UGM itu jangan mengeluarkan dokumen-dokumen Pak Jokowi. Ini dikeluarkan, diperlihatkan, disitulah ada kejanggalan. Jadi banyak kejanggalan-kejanggalan ijazah itu. Maka UGM disinilah yang paling bertanggung jawab, harus bisa menguatkan ijazah itu, kan seperti itu. Berarti yang harus Sementara bertanggung jawab Rosuryo siapa? CS sudah mengantongi kelemahan-kelemahan ijazah itu.
Kan begitu. Saya nggak bela sana bela sini loh ini. Ini kalau menurut saya pribadi, menurut hukum harusnya seperti itu. Pak Jokowi itu datang ke UGM Menurut melaporkan, hukum ya, "Loh, menurut saya hukum ini harusnya begitu ya. Menurut hukum iya ya. kan harusnya seperti itu. Wong Pak Jokowi itu pemegang loh, bukan pencipta. Masalahnya kan itu. Bagaimana Kecuali tanggapannya? kalau ijazah itu diciptakan oleh Pak Jokowi, stempel Pak Jokowi, tanda tangan Pak Jokowi, ada yang menuduh palsu, itu Pak Jokowi yang bertanggung jawab. Loh ini buatan UGM ya tinggal balikin dong ke UGM, kan begitu. Simple sebetulnya itu. Bagaimana tanggapan ini Pak ada Cina? apa Monggo kok Pak silakan. Jokowi tidak Tadi datang membantah ke UGM gitu loh. Tadi membantah pernyataan dari Wong Koko. Bagaimana tanggapan Pak Cea? Secara hukum seharusnya begitu apa yang dinyatakan oleh Pak Wong Koko tadi. Bagaimana menurut Anda? Silakan. Sekarang kan gini ya Pak, kita dituduh palsu. Katanya hukum mengatakan yang menuduh membuktikan. Sekarang Bang, dia tuduh ijazah itu palsu, bukti dan data baru dikejarnya. Kalau kita ikuti 1 April. Di 1 April dia ngejar itu dengan segala-galanya. Sekarang saya tanya, dikatakan Bareskrim forensik fotokopi. Mana lebih bagus kita melihat fotokopi dari aslinya atau uploadan daripada medsos? Karena apa? Ketika UGM mengupload itu ke sebuah layar, distorsi daripada keaslian ijazah tersebut berkurang 1. Ketika Sandi mengambil dari uploadan itu, masuk distorsi kehilangan 2. Ketika Sandi mengupload ke X itu, ya distorsi kehilangan 2. Ketika Rismon CS mengambil daripada X-nya dari